Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan saya Birama Satria dengan NIM 117702014 dari kelas Limnologi. Mungkin mohon maaf jika ada suara motor atau kendaraan yang di depan rumah saya bocor karena ruangan ini tidak ada kedap suaranya. Ya, jadi kita mulai. Kali ini kita akan membahas tentang kualitas air waduk Jatiluhur di Purwakarta terhadap pengaruh keramba jaring apung. Nah, ini merupakan jurnal dari tahun 2019 yang penulisnya bernama Purnomo Suji Diah Prijayati. Nah, publikasi jurnal ini berasal dari Journal of Community Based Environmental Engineering and Management. Bentar. Mungkin kalau saya ada di pojok kanan menghalangi, saya pindah dulu ya, benar. Set. Nah, mari kita lanjut. Nah, kalian pernah ke waduk Cirata, waduk Jatiluhur. Nah, itu kan merupakan waduk yang terdekat dari kita kan? Biar saya lihat ini. Nih, seperti ini nih foto waduk tuh. Nih, ada di atas nih, di atas tuh. Waduk atau reservoir adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Waduk dapat dibangun di lembah sungai pada saat pembangunan sebuah bendungan atau penggalian tanah atau teknik konstruksi konvensional seperti pembuatan tembok dan menuang beton. Nah, ini kenapa dia mengatakan itu? Seperti lihat, ini ada beberapa beton tuh. Nih, saya tunjuk dengan mouse saya ya. Tuh, ada beton. Nah, ini merupakan yang menjadi sumber PLTA-nya. Nanti air jatuh ke bawah. Itu dapat menjadi pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita ulaslah sedikit lah tentang Waduk Jatiluhur ini ya, biar kita tahu tempatnya walaupun kalian belum pernah ke sana. Bendungan Waduk Jatiluhur mulai dibangun pada tahun 1957. Wow, saya juga belum lahir itu. Oleh kontraktor asal Prancis bernama Compagnie Franchise de Enterprise dengan potensi air yang tersedia sebesar 12,9 miliar per meter kubik per tahunnya dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Nah, udah ada di Indonesia, ada juga di Jawa Barat, yaitu di Purwakarta. Waduk Jatiluhur dapat dikunjungi melalui jalan tol Purbalenyi yang misalnya kalian mau kerja ke Purwakarta kan ada jalan tolnya tuh, Purwakarta Bandung Cileunyi. Nah, keluar di gerbang tol Jatiluhur, nanti kita bisa mengunjungi waduk ini. Saya pernah beberapa kali kesana, cuma lewat sih, pakai motor itu juga. Waduk Jatiluhur dibangun dengan membendung sungai Citarum atau DAS, daerah aliran sungai Citarum, dengan luas daerah aliran sungai seluas 4.000 4.500 km. Banyak. Besar juga ternyata. Bendungan ini dibangun mulai tahun 1957. Nah, yang tadi udah dijelasin di atas, dengan peletakan batu pertama oleh presiden kita yaitu Insinyur Soekarno dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 26 Agustus 1967. Pembangunan bendungan Waduk Jatiluhur menelan dana 230 juta US dollar. Berapa itu sekarang? Nama bendungan waduk dinamakan sebagai Insinyur Haji Juanda. Kenapa? Karena untuk mengenang jasanya dalam memperjuangkan pembiayaan pembangunan bendungan Jatiluhur ini. Nah, kalian mau lihat waduknya? Saya kasih lihat ya. Ini bukan ini aplikasi saya. Nah, ini pesona Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat oleh Septiadi Nur Farid. Nah, kita lihat aja bentar ya. Jika kalian belum pernah ke sana. Saya full screen. Itu ada bendungannya tuh, ada. Nah, ini dia tuh kenapa sih banyak di bendung nih? Nah, saya akan bahas sedikit sambil lihat video. Bentar, salah soal. Sip. Jadi dia tuh di bendung buat memiliki tujuan baik sebagai air baku buat kita pergunakan sehari-hari maupun sebagai irigasi sawah yang akan mengaliri sawah-sawah yang ada di sekitarnya, dan yang paling utama sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, kenapa sih saya ngebahas jurnal ini padahal saya berasal dari biologi? Karena kan ini termasuk salah satu limnologinya. Nah kan
kita akan membahas tentang kualitas airnya serta pengaruh terhadap kenapa sih kualitasnya jelek dan apa kan pengaruhnya terhadap biota-biota yang ada di sekitar sini. Tuh ini tuh jatuh airnya jatuh ke bawah. Kita skip lagi, kita lihat lagi. Woi, nge-lag ternyata internet saya, maaf. Tuh ke bawah. Ini dilihatnya dari drone ya. Kok internet saya nge-lag gitu. Tuh. Nah, nanti tuh di sini tuh banyak KJA atau keramba jaring apung. Nah, pada jurnal ini kenapa sih polusi atau pencemaran air yang di Waduk Jatiluhur ini jelek? Nah, salah satunya karena kelebihannya KJA atau keramba jaring apung ini. Kalian misalnya cuma tahu keramba jaring apung, oh ya, tahu bentuknya kayak gitu. Nah, itu buat apa sih fungsinya? Fungsinya itu buat budidaya ikan secara efisien dan efektif. Kenapa saya bilang begitu? Nanti saya jelaskan. Kita sudah dulu ya. Kita lihat, kita balik lagi ke PPT. Nah, kalian kan sudah lihat tadi Waduk Jatiluhur melalui video. Terima kasih saudara siapa tadi? Saudara Saptiadi. Sekarang kita akan lanjut. Nah, latar belakang jurnal ini. Kualitas air dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalian juga tahu kan kalau kita misalnya ada danau. Nah, kualitas airnya teh dipengaruhi oleh beberapa faktor kan? Seperti kayak kayak aktivitas manusia yang paling penting sih aktivitas manusia yang mempengaruhinya. Nah, seperti kayak pH-nya gimana, ada blooming alganya gimana. Nah, itu kan kualitas airnya jadi terpengaruhi. Nah, namun pada kasus ini yang faktor utama yang merubahkan kondisi air tersebut berasal dari aktivitas manusia, baik dari kegiatan ekonomi, dari KJA tadi, hingga kegiatan rumahan. Kenapa saya bilang kegiatan rumahan? Misalnya saya tinggal di daerah DAS Citarum. Saya orangnya kurang peduli lingkungan. Daripada saya buang sampah jauh-jauh ke tempat pembuangan sampah akhir atau sementara, saya buang aja ke sungai. Nah, kan itu mempengaruhi kondisi airnya. Waduk Jatiluhur merupakan sumber air bagi irigasi 242.000 hektar sawah. Tuh, yang seperti saya bilangin, yang tadi di awal. Sekarang, sebagai sumber air masyarakat dan budidaya perikanan air tawar. Nah, kan kenapa saya mengatakan ini? Kan tadi tuh sebenarnya saya punya cita-cita pengen punya keramba jaring apung juga, tapi dengan satu syarat. Ada beberapa nanti kesimpulan saya bahas kenapa sih kalau kita buat keramba jaring apung itu harus tertib dan bagaimana modalnya, dan nanti saya bahas atau nanti di lain videonya ya. Nanti saya akan bikin videonya. Dari tahun ke tahun kondisi air di Waduk Jatiluhur pasti mengalami perubahan. Nah, ada datanya, dia punya datanya dari tahun 2014 sampai 2019. Nah, nanti 2020 insya Allah kalau lulus duluan. Nanti kita akan bahas. Nah, apanya sih yang dilihatnya? Pertama, kan guru dosen kita sudah membahas tentang DO atau dissolved oksigen pada beberapa pertemuan yang lalu. Kalau kalian penonton yang bukan teman kuliah saya, nanti saya share link Pak Ismanya di deskripsi ya. Semoga bermanfaat. Nah, ini tuh apa sih muatan-muatan yang terdapat di waduk ini? Kebanyakan H2S dan CO2. Nah, kenapa sih ini berbahaya? Kan pemerintah membangun bendungan ini atau waduk ini buat PLTA. Nah, sedangkan kan kita tahu, saya ngejelasin gimana? Turbin-turbin itu kan gampang korosi kalau terkena bahan-bahan ini. Sehingga ketika korosi, PLTA-nya terganggu, dananya harus buat repair lagi, harus ada dana tambahan, dan yang paling terburuk adalah sampai rusak loh. Kalau rusak kan dana lagi, wah mungkin dananya besar kali ya. Sehingga ini harus sebagai warga biologi, dan ini kan yang ngebahas jurnal dari teknik lingkungan, kita harus kerjasama buat membangun lingkungan lebih baik. Nah, tujuan penelitian jurnal ini apa sih? Yaitu mengetahui kualitas air dan tingkat pencemaran air di Waduk Jatiluhur yang disebabkan keramba jaring apung. Nah, saya memasukkan di atas ada foto, di atas samping, nanti saya pindahin ke samping, ada foto keramba jaring apung tuh. Ada drum, ada jaringnya. Ini ada eceng gondok. Tuh eceng gondok banyak. Nah, ini nelayannya. Nah, kenapa sih ini ya jadi masalah?
Nah, kita bahas lagi ke metode penelitiannya. Metode ini menggunakan tidak eksperimen aja, cuma sampling aja di 5 lokasi. Saya bacain di Krenceng, Inlet KJA, Inlet Keramba Jaring Apung, alamatnya Desa Krenceng, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Ini koordinat GPS-nya. Yang kedua di Jaramas, yang ketiga di Bojong, yang keempat di Sodong, dan yang kelima di Parung Kalong. Nah, bentar ya. Jadi kenapa sih penelitian ini bersifat non eksperimen? Kan dia mengambil data, hanya buat sampling aja, dan nanti dilihat perbandingannya dari tahun ke tahun. Pola dari aliran waduk ini tuh sejajar dan radier yang udah Pak Isma bahas kemarin. Nantilah saya insya Allah kalau buat penonton yang belum nggak sekelas atau sekampus sama saya, nanti saya taruh link Pak Ismanya. Dan susunan batuan di waduk sendiri adalah endapan bekas gunung api tua yang berasal dari Gunung Burangrang masih ada, dan Gunung Sunda, yaitu berupa lava adesit, basalitis, breksi vulkanik, dan lahar. Jadi dia tuh mengeras di bagian bawah dasarnya. Nah nanti kan kenapa kita harus belajar rasanya? Jangan belajar rasanya, kita belajar perputaran aja juga kita belajari di limnologi itu. Nah, untuk bagian permukaan merupakan endapan hasil erupsi gunung api yang muda yang meliputi batu pasir, lahar, breksi lava, agunan tufan, pasir tufa, lavia, dan lain-lainnya. Nah, itu faktor abiotiknya harus dilihat juga. Kenapa? Itu sebuah informasi. Nanti itu ada biota apa sih yang tunggu di situ? Nah, hasil penelitiannya. Konsentrasi DO atau dissolved oksigen sangat penting. Ya, kalau kita di laut, nggak di laut, di perairan kita biota air, kita ikan atau apa, kita perlu oksigen kan? Nah, itu tuh kandungannya harus benar. Nah, berdasarkan 5 titik tadi dari 2014 sampai 2019, itu tuh ada kenaikan. Jadi kenaikan kalau si KJA-nya naik, berarti DO-nya turun. Jadi gini tuh, KJA-nya naik, tingkat pencemarannya naik, gitu. Nah, namun berdasarkan penelitian ini, konsentrasi DO waduk Jatiluhur masih terbilang baik dengan memiliki nilai lebih besar dari 6 mg per liter. Nah, nilai ini teh didapatkan dari mana sih? Nilai 6 mg ini teh itu kan kalau di atas 6 mg itu lebih baik, berarti si DO-nya tingkat lingkungannya baik. Nah, dapat dari mana? Nah, itu teh berdasarkan nilai baku mutu air kelas 1. Apa sih nilai baku mutu air itu? Itu teh satuan untuk mengukur lingkungan terhadap yang ada pencemarannya atau apanya. Nah, dalam kasus ini yang statusnya itu si oksigennya dihitung. Nah, pada di inlet pada tahun 2011 si DO-nya tuh 6,96 mg per liter, dan pada tahun 2019 adalah 3,72. Jadi kalau kita kalkulasiin, dia kehilangan sekitar 3,24 selama 8 tahun itu. 3,24 hampir setengahnya, dan itu sangat rugi. Banyak kadar oksigennya cuma 3,24 mg per liter. Jika daya tampungnya memang kecil, namun kalau dilihat secara oksigen itu hal besar, dan mungkin beberapa biota tidak akan tahan ada di situ. Nah, penurunan DO ini banyak berdasarkan aktivitas KJA atau Keramba Jaring Apung. Nah, kenapa sih KJA itu kayak, kan kita lihat dia cuma nyari ikan, nggak masalah. Ah, ini masalahnya itu dia tuh ada orangnya kan. Misalnya yang jaga KJA-nya 2 orang. Per orang itu butuh MCK, ngebuang MCK ke waduknya, dan sampah-sampah yang kayak makanan plastik kayak gitu. Yang ketiga itu nanti ini dari orangnya kan. Nah, itu jadi sampah kan. Nah, yang ketiga itu ada tambahan kayak KJA udah rusak didiemin. Buat baru ada rusak didiemin, buat baru. Kan ini ada kayak tong-tong gitu, tongnya lepas, jaringnya rusak lepas gitu. Sama dari makanannya, misalnya kita punya keramba jaring apung apa, kita buat makanannya ditebar kebanyakan, ngendap ke bawah, nimbulin pencemaran dari pakan-pakannya teh. Nah, ini kan ada hasilnya tuh. Berdasarkan data pencemaran pada 2014, tingkat pencemaran adalah 473,50 mg per detik per sampah. Ini pencemarannya nih. Jadi per detiknya dapat 473,50 mg pencemaran. Dengan jumlah KJ-nya 2.570
79 petak. Nah, pada 2019 mendapat hasil 508,9 mg per detik, naik kan? Sebanding dengan jumlah nilai KJA yang terdapat pada waduk Jatiluhur, jadi naik gini nih bareng. Nah, di waduk Jatiluhur sendiri masih terdapat banyak biota perairan sehingga akan mengalami kematian. Jika hal ini terus berlangsung, berdasarkan data untuk melakukan solusi adalah menjaga dan kayak KJA-nya ditertibkan lah, dibatas lagi. Jadi dan kita kasih tahu, misalnya kita kasih tahu, ya kalau KJA saya ditutup, saya dapat daya dari mana? Nah, ada budidaya ikan yang lain seperti yang di perkarangan biasa. Nah, jadi si nilai DO-nya bisa di atas 6, jadi lingkungannya sehat kembali. Nah, bentar ya, mungkin kalian penasaran dengan nilai KJA. Ada berapa sih KJA pada 2019? Saya lupa masukkannya, maaf. Kita lihat di ini ya. Nih, bentar saya bukain. Nih, pada 2019 petaknya itu ada 24.415 petak. Banyak banget gitu. Kita F5 lagi. Kita bahas ya. Nah, banyak sih caranya, mungkin misalnya kalian mau budidaya ikan. Kenapa sih KJA lebih banyak, kayak banyak jadi meledak-ledak gitu? Karena KJA itu nggak perlu listrik. Kamu kok pompa nggak perlu, jadi di tengah jaring masukin ikannya, itu udah perairan biasa. Sedangkan kalau kita misalnya saya sendiri nih, saya kan nanti insya Allah lah mau pengen punya budidaya lobster, kita harus yang lobster air tawar ya, yang kan harus mikirin pompa, air, tempatnya kayak yang bak-baknya, sama tagihan listrik. Yang utamanya itu pompa harus hidup terus, air harus diganti setiap panen. Ini tempat kan, kalau saya nggak punya tempat gimana, kan harus punya tempat. Nah, ini yang terakhir, tagihan listrik, modal kita lumayan. Jadi mending mereka bikin KJA, ngapung, udah beres. Kalau bagusnya masih penertiban ada kayak syaratnya. Misalnya di waduk Jatiluhur itu cuma ada harus berapa boleh KJA. Dan kita lihat lagi, sebetulnya bisa per orangnya punya beberapa KJA. Jadi kita batas per orang berapa KJA nih. Sama luasnya jangan terlalu besar. Jadi sehingga bisa menekan jumlah KJA yang ada. Nah, mungkin itu sih yang jadi permasalahannya KJA-nya di sini. Ketika KJA-nya sudah ditertibkan, insya Allah lah si kualitas airnya akan membaik kembali di atas angka 6. Nah, kalau kualitas airnya sudah membaik, apa untungnya buat kita? Pertama, PLTA-nya tidak akan terlalu banyak masalah. Kedua, waduk akan si lingkungan food chain, food web-nya ada lagi, baik dari mikroorganismenya hingga yang hewan yang besar-besarnya seperti ikan misalnya. Ketiga, ya siapa sih yang nggak mau lingkungan bersih? Nah, itu yang paling utamanya dari ini tuh, agar sadar lingkungan. Mungkin cek dulu lah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti saya taruh link Paismanya ya. Terima kasih. Bye. Oh ya, stay safe. Jangan kemana-mana. Pokoknya tetap di rumah. Hati-hati kalau emang kalian perlu keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Karena mungkin saya lagi masih karantina ke hari keberapa ya? Nih. Pokoknya saya udah lama gak keluar rumah, dan keluar rumah pun kalau emang perlu kayak bener-bener buat beli listrik yang kayak gitu. Pokoknya kalian stay safe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.